Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar baraya? Mudah-mudahan sarehat. Saacana urang nyampaikeun selamat tahun baru Masehi 2022. Selamat datang. Mudah-mudahan Indonesia makin maju bencanana bisa gancang ditanggulangi atau mun bisa mah bencanana terutama pandemi ieu teh gerak gancang leungit. Balik deui di channel Yusuf Iskandar Muda di pembahasan masalah lu, bukan masalah gua. Hmm, di tanggal hiji ieu teh saya ningali loba pisan peristiwa nu kahiji di tahun 1503 sebelum Masehi, atau di luhurna aya untuk pertama kalinya konsul Romawi memulai tahun mereka di kantor pada 1 Januari. Terus di 45 sebelum Masehi, kalender Julian mulai berlaku sebagai kalender sipil Kekaisaran Romawi menetapkan 1 Januari sebagai tanggal baru tahun baru. Jadi hampir kabeh kalendernya. Lanjut di 42 sebelum Masehi, Senat Romawi secara anumerta mendewakan Julius Caesar. Romawi kan memang kepercayaanna dewa-dewanya. Lanjut di ayeuna mulai di tahun Masehi di tahun 1803 Senat memilih Pertinax di luar keinginannya untuk menggantikan Commodus sebagai kaisar Romawi. Terus di tahun 404 Saint Telemachus mencoba menghentikan pertarungan gladiator di amphitheater Romawi. Loba pisan Romawi di tahun-tahun ini. Dan dirajam sampai mati. Oleh orang banyak, tindakan ini mengesankan Kaisar Kristen Honorius yang mengeluarkan larangan bersejarah pada pertarungan gladiator. Terus di tahun 417, Kaisar Honorius memaksa Galla Placidia menikah dengan Constantius, jenderalnya yang terkenal Magister Militum kemungkinan. Jadi Magister Militum adalah gelar militer tingkat tinggi yang digunakan pada masa Kaisar Romawi akhir. Sejak masa pemerintahan Konstantinus I, gelar ini diberikan pada perwira militer senior. Dalam bahasa Yunani, istilah diterjemahkan sebagai strategos atau stratalates. Lanjut dimulai tahun 1000-an. Di tahun 1000 hiji, Pangeran Agung Stephen I dari Hongaria dinobatkan sebagai Raja Hongaria pertama oleh Paus Sylvester II. Lanjut di tahun 1068, Romanos IV Diogenes menikah dengan Eudokia Rembolitissa dan dimahkotai Kaisar Bizantium. Terus di tahun 1258, Michael ke-8 Palaiologos diproklamasikan sebagai kaisar bersama Kekaisaran Nisea.
dengan perwalian John keempat Lascaris. Terus di tahun 1438 Albert II dari Habsburg dinobatkan sebagai Raja Hongaria. Terus di tahun 1500 penjajah Portugis Pedro Alvares Cabral menemukan pantai Brazil. Lanjut di tahun 1502 lokasi yang saat ini menjadi Rio de Janeiro, Brazil pertama kali dijelajahi oleh Portugis. Terus di tahun 1515 Prancis Adipati Britani yang berusia 12 tahun menggantikan tahta Perancis setelah kematian ayah mertuanya Louis ke-12. Terus di tahun 1527 bangsawan Kroasia memilih Ferdinand I Adipati Agung Austria sebagai Raja Kroasia dalam pemilihan 1527 di Cetin. Lanjut di tahun 1600-an, 1600 Skotlandia mengakui 1 Januari sebagai awal tahun, bukan 25 Maret. Jadi tadi nama 25 Maretnya awal tahun. Lanjut di tahun 1604, The Mass of Indian and China Knight dibawakan oleh penggawa James ke-6 dan 1 di Hampton Court. Lanjut di tahun 1650 Hiji, Charles kedua dinobatkan sebagai Raja Skotlandia. Di tahun 1700, Rusia mulai menggunakan era Anno Domini alih-alih era Anno Mundi peninggalan Kaisar Bizantium. Terus di tahun 1707, John V atau John kelima diproklamasikan sebagai Raja Portugal dan Algarves di Lisbon. Tahun 1738, Pulau Bouvet, pulau terjauh di dunia, ditemukan oleh penjelajah Prancis Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier. Di tahun 1772, cek perjalanan pertama yang dapat digunakan di 90 kota di Eropa diterbitkan oleh London Credit Exchange Company. Di tahun 1773, himne yang kemudian dikenal sebagai Amazing Grace kemudian berjudul One Chronicles pertama kali digunakan untuk mengiringi khotbah yang dipimpin oleh John Newton di kota Olney, Buckinghamshire di Inggris. Di tahun 1770 genap, Perang Revolusi Amerika Norfolk, Virginia dibakar oleh gabungan aksi Angkatan Laut Kerajaan dan Tentara Kontinental. Di tahun 1770 genap, Jenderal George Washington mengibarkan bendera Amerika Serikat pertama. Grand Union Flag di Prospect Hill. Di tahun 1780 Hiji, Perang Revolusi Amerika, 1.500 tentara resimen Pennsylvania ke-6 di bawah komando Jenderal Anthony Wayne memberontak melawan kamp musim dingin tentara Kontinental di Marystown, New Jersey, dan pemberontakan garis Pennsylvania di tahun 1780 Hiji. Di tahun 1788, edisi pertama The Times London, sebelumnya The Daily Universal Register, diterbitkan. Di tahun 1800 Hiji, Persatuan Legislatif Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Irlandia
selesai dan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia diproklamasikan. Masih di tahun sarua, Ceres, objek terbesar dan pertama diketahui sabuk asteroid ditemukan oleh Giuseppe Viaggi. Di tahun 1804, kekuasaan Prancis berakhir di Haiti. Haiti menjadi republik mayoritas kulit hitam pertama dan negara merdeka kedua di Amerika Utara setelah Amerika Serikat. La ilaha illallah. Di tahun 1806, kalender Republik Prancis dihapuskan. Di tahun 1808, Amerika Serikat melarang impor budak. Waduh, jika naon mah yang impor budak. Lanjut di tahun 1810, Mayor Jenderal Lachlan Macquarie resmi menjadi gubernur New South Wales. Lanjut di tahun 1822, konstitusi Yunani diadopsi oleh majelis pertama di Epidaurus. Di tahun 1834, sebagian besar Jerman membentuk Zollverein, serikat pabean. Serikat semacam ini pertama antara negara-negara berdaulat. Allah. Di tahun 1847, Mercy Hospital pertama di dunia didirikan di Pittsburgh, Amerika Serikat oleh sekelompok Sister of Mercy di Irlandia. Namanya akan terus menghiasi lebih dari 30 rumah sakit besar di seluruh dunia. Terus di tahun 1860, perangko Polandia pertama diterbitkan menggantikan perangko Rusia yang sebelumnya digunakan. Di tahun 1860 hiji, pasukan liberal yang mendukung Benito Juarez memasuki kota Meksiko. Di tahun 1863, Perang Saudara Amerika proklamasi emansipasi berlaku di wilayah konfederasi. Di tahun 1877, Ratu Victoria dari Kerajaan Inggris diproklamasikan sebagai Permaisuri India. Di tahun 1885, 25 negara mengadopsi proposal Sanford Fleming untuk waktu standar, juga merupakan zona waktu. Di tahun 1880, Eritrea dikonsolidasikan menjadi koloni oleh pemerintah Italia. Di tahun 1882, Pulau Ellis mulai mempromosikan imigran ke Amerika Serikat. Di tahun 1888, New York mencaplok tanah dari country di sekitarnya, menciptakan City of Greater New York. 4 borough pertama, Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx, bergabung pada 25 Januari dalam Staten Island untuk menciptakan kota modern dari 5 borough. Di tahun 1888, kekuasaan Spanyol berakhir di Kuba. Di tahun 1800, Nigeria menjadi protektorat Inggris dengan Frederick Lugard sebagai komisaris tinggi. Di tahun 1801 sampai 2000. Di tahun 1812, Republik Tiongkok dideklarasikan sebagai sebuah negara. Di tahun 1815, perusahaan farmasi terkenal dari Jerman, Bayer, membuat aspirin dalam bentuk tablet. Setelah sebelumnya dunia kedokteran menggunakan dalam format puyer. Felix Hoffmann, ahli kimia Jerman yang bekerja di Bayer, menemukan formula untuk obat tersebut yang kemudian diberi nama aspirin, obat penghilang rasa sakit terpopuler di dunia. Benar, bisa jadi dadosnya bala.
Lanjut di tahun 1816, untuk pertama kalinya darah yang telah disimpan dan didinginkan digunakan untuk transfusi darah. Transfusi berlangsung sukses dilakukan oleh The Royal Army Medical Corps yang telah melakukan percobaan sejak tahun 1913. Transfusi darah memudahkan dan mempercepat proses pengobatan. Di tahun 1845, serangan Jerman untuk membebaskan kepungan atas kota Budapest, Operasi Konrad, dimulai. Lanjut di tanggal Januari 1847, perang 5 hari 5 malam antara tentara Indonesia melawan Belanda di kota Palembang. Oh, orang kereknya Palembang. Jadi tepat. Lanjut di tahun 1857 terbentuknya Provinsi Kalimantan Timur. Oh, ngorakene ini Provinsi Kalimantan Timur. Terus di tahun 1858 Revolusi Kuba. Diktator Fulgencio Batista yang didukung oleh Amerika Serikat melarikan diri ke Republik Dominika setelah pasukannya mengalami kekalahan dalam pertempuran Santa Clara dari pasukan gabungan gerilyawan komunis Kuba pimpinan Che Guevara dan pasukan Directorio Revolution Estudiantil. Revolusi Kuba merupakan pemberontakan bersenjata melawan diktator Kuba, Fulgencio Batista, yang ditunggangi Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari 1958 oleh Movimiento 26 de Julio atau Gerakan 26 Juli, sebuah organisasi revolusioner yang dinamai berdasarkan aksi pertamanya. Lanjut di tahun 1866, pesawat Dakota DC-3 milik Garuda Indonesia Airways bertabrakan di udara menjelang mendarat di Bandara Palembang dan jatuh di kawasan rawa di luar kota Palembang. Seluruh awak dan penumpangnya tewas. Lanjut di tahun 1873, Britania Raya, Republik Irlandia, dan Denmark bergabung di Uni Eropa. Di tahun 1880 hiji, Yunani bergabung di Uni Eropa. Terus di tahun 1883, Bandar Udara Kemayoran mulai berhenti beroperasi. Di tahun 1884, Brunei menjadi negara merdeka penuh. Masih di tahun sarua, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dibuka secara resmi. Lanjut di tahun 1880 genap, Spanyol dan Portugis bergabung di Uni Eropa. Di tahun 1880 genap, Aruba merdeka dari Curaçao, tetapi masih berasosiasi secara bebas dengan Belanda. Di tahun 1883, Slowakia pecah menjadi dua negara, Ceko dan Slowakia. Di tahun 1885, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO didirikan. Masih di tahun sarua, Austria, Finlandia, dan Swedia bergabung di Uni Eropa. Berarti di tahun 80-an Uni Eropa mulai ramai. Di tahun 1888, mata uang euro mulai digunakan secara elektronik. Di tahun 2002, mata uang euro digunakan secara resmi dalam perdagangan di 12 negara anggota Uni Eropa. Peristiwa ledakan bom di tahun 2002 kene setelah malam tahun baru. Aya nu inget? Berarti mana yang sekolot? Di tahun 2007, Adam Air penerbangan 574 jatuh di Selat Makassar. Seluruh penumpang dan awak yang berjumlah 102 tewas. Di tahun 2007, Rumania dan Bulgaria bergabung di Uni Eropa.
Di tahun 2008, kebakaran di sebuah klub malam di Bangkok, Thailand yang menyebabkan 61 orang tewas. Di tahun 2018, tanah longsor di Cisolok, Sukabumi terjadi beberapa saat setelah malam tahun baru dan menewaskan setidaknya beberapa orang dan sisanya hilang. Innalillahi. Masih di tahun 2018, serangan penabrakan kendaraan di Tokyo. Serangan penabrakan mobil Tokyo adalah sebuah serangan penabrakan kendaraan yang terjadi di 1 Januari. Pelaku Kozuro mengaku bahwa ia melakukan penabrakan para pejalan kaki yang berkerumun di Jalan Takeshita, distrik Harajuku sebagai balasan atau eksekusi. Berarti Indonesia. Lanjut, di tahun 2020 banjir melanda setelah seluruh Jabodetabek diguyur hujan selama 31 Desember 2019. Oh, mah inget aing. Jadi jika nama kitu baraya anu harita pernah memang kebanjiran orang kan cicing harita di Joglo, Jakarta Barat. Di sana tara banjir tapi di tahun eta memang banjirna edan. Najan teu ka imah urang sih, tetanggaan beunang. Jadi sakitu wae baraya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.